Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadita. Saya berasal dari Kota Bengkulu, yang dimana saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Universitas Terbuka Kota Bengkulu. Di sini saya akan membuat video tentang penanganan anak yang berkebutuhan khusus. Dan saya akan mengangkat topik atau tema tentang anak yang mengalami kekerasan dari orang tua atau orang terdekatnya. Di media massa atau di sekeliling kita, kekerasan pada anak kerap kali terjadi. Pelakunya beragam, mulai dari orang tuanya sendiri, kerabat, hingga pihak-pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab. Sebagian anak yang menjadi korban kekerasan bahkan sampai kehilangan nyawanya. Tahukah kamu bahwa kekerasan pada anak tidak hanya sebatas kekerasan fisik saja? Namun, ada beragam bentuk kekerasan pada anak yang mungkin tidak pernah kita sadari. Sebelum berbicara mengenai bentuk kekerasan kepada anak, ada baiknya jika kita ketahui dulu apa definisi dari kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual, atau terlantar. Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi kekerasan. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, sebagian besar pelaku kekerasan pada anak merupakan anggota keluarga atau orang lain yang dekat dengan keluarganya. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melindungi anak, meski tidak menutup kemungkinan bahwa orang asing juga bisa melakukannya. Dengan kata lain, tidak ada niatan awal untuk menyakiti anak atau memang tidak memiliki masalah kejiwaan sehingga pelaku bertindak di luar kesadarannya. Kekerasan pada anak menjadi masalah yang cukup sulit untuk dihentikan. Di berita sehari-hari seringkali dijumpai kabar mengenai anak yang dipukuli, dirundung, dan sebagainya. Hal tersebut tentu sangatlah memprihatinkan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan pada anak, yaitu sebagian orang mungkin menganggap bahwa kekerasan pada anak hanyalah seputar kekerasan fisik saja. Namun, itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang perlu kita ketahui, yaitu ada kekerasan fisik. Yang dimana kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka ringan, berat, hingga meninggal. Contoh bentuk kekerasan fisik yaitu memukul, melempar, mencekik, menyudutkan rokok pada anak, dan semacamnya. Dan ada juga kekerasan emosional. Tak hanya fisik yang dapat tersakiti, mental anak juga bisa terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosinya. Contoh bentuk kekerasan emosional yaitu membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan, mengancam, dan tidak menunjukkan kasih sayang. Ada juga penelantaran. Penelantaran merupakan salah satu bentuk kekerasan yang juga dapat terjadi pada anak. Ini terjadi ketika orang tua atau pengasuh tidak merawat atau melindungi anak sehingga anak menjadi terlantar. Tidak menyediakan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan kesehatan juga merupakan bentuk penelantaran anak. Adapun efek kekerasan pada anak, dalam kebanyakan kasus, anak-anak yang mendapat kekerasan lebih menderita secara mental. Kekerasan pada anak tentu akan memberi efek pada diri mereka yang dapat berdampak buruk. Beberapa efek kekerasan pada anak diantaranya yaitu kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan akan lebih sulit percaya pada orang lain, termasuk pada orang tuanya sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam menjalin hubungan atau bahkan menciptakan hubungan yang tidak sehat di masa depan. Karena masalah kekerasan terhadap anak tidak dapat dituntaskan tanpa peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk kita, generasi milenial yang cerdas dan punya kepedulian sosial yang tinggi. Sehingga jangan ragu dan tetap berani melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, sekalipun kita sangat amat takut untuk melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.